Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pasaman, Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Bappenas dan Provinsi Sumatera Barat, hadirin para undangan yang berbahagia, saya persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Acara pembukaan kegiatan Pursembang KKPG tahun 2015 pada hari ini Rabu 2 April 2014 di Gedung Saksiakari dimulai. Ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Asrul Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pasaman, yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Andono Mulyo, ME, PhD dari Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas, yang terhormat Bapak Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Musbida Kabupaten Pasaman, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah,
Yang terhormat Bapak Staf Ahli, para asisten, kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala SKPD. Yang terhormat Kepala Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN, BUMD Kabupaten Pasaman. Yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua Tim Penggerak PKK, DOW, Dharma Wanita, dan LSM Kabupaten Pasaman, pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi profesi. Yang terhormat para camat dan delegasi kecamatan Kabupaten Pasaman, rekan-rekan wartawan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama di gedung siang hari ini dalam rangka pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2015 Kabupaten Pasaman yang diselenggarakan pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, izinkanlah kami menyampaikan laporan tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 sebagai berikut. 1. Dasar. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dibuat untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan dan pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJP Kabupaten Pasaman 2005-2025. Kelima, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2010-2015. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasaman untuk tahun 2014. 7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2014. 8. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 garis miring 283 garis miring PAS garis miring 2014 tentang pembentukan panitia pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015 dan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015. 9. Hasil pelaksanaan Forum SKPD yang dilaksanakan tanggal 18 sampai 20 Maret 2014. 2. Tujuan pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2015 adalah 1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasaman dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Yang kedua, mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten
daerah. 3 sasaran. Sasaran musyawarah RKPD 2015. 1. Tersusunnya RKPD Kabupaten Pasaman tahun 2015 yang mencerminkan sinergitas dan konsistensi tentang prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan di dalam RKPD tahun 2015. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat baik individual maupun kelembagaan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, terkompilasinya kebutuhan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Pasaman yang akan diberi dari bermacam-macam sumber dana. Tema pelaksanaan Musrenbang tahun ini adalah melalui Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2015, kita hasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju dan berkeadilan. Dalam rangka anugerah pemerintah Nusantara, Kabupaten Pasaman telah mengalami 2 kali seleksi. Yang pertama, seleksi dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dari seleksi pertama, Kabupaten Pasaman masuk di dalam salah satu nominasi kabupaten yang diunggulkan dalam hal penyusunan RKPD dan proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Dan alhamdulillah hasil dari seleksi kedua, Kabupaten Pasaman berhak mendapatkan prestasi terbaik nomor 1 dalam penyusunan RKPD dan proses perencanaan seprovinsi Sumatera Barat. Dan secara kebetulan juga hadir pada Musrenbang Kabupaten saat ini adalah Bapak Sumedi, yang kebetulan beliau adalah Ketua Anugerah Pemerintah Nusantara. Kemudian terkait dengan proses perencanaan juga, mungkin ini lebih tepat disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa Kabupaten Pasaman juga terpilih terbaik nomor 4 dalam hal kinerja kabupaten kota secara nasional. Demikian laporan kami, dan kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Wakil Bupati Pasaman untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka Musrenbang Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 Kabupaten Pasaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia. Yang hadir pada saat ini adalah Pak Sumedi Andono Mulyo MPSD. Selamat datang di Ranah Pasaman, Pak. Kemudian yang kami hormati Ibu Deti yang hadir juga kemarin juga sebagai tim penilai masalah perencanaan Kabupaten Pasaman dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang. Kemudian yang kami hormati anggota Muslidah Kabupaten Pasaman, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Malupus Kakit. Yang seterusnya yang kami hormati Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, para kepala bagian lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, dan seterusnya para SKPD se-Kabupaten Pasaman, kepala instansi vertikal
pimpinan BUMN, BUMD Kabupaten Pasaman, pimpinan perguruan tinggi, ketua tim penggerak PKK, GOB, DWP dan LSM Kabupaten Pasaman, yang sangat kami hormati rekan-rekan para camat dan delegasi kecamatan Kabupaten Pasaman, rekan-rekan wartawan, hadirin dan hadirat, peserta musrenbang yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena saat dan detik ini masih berkenan memberikan rahmat-Nya kepada kita bersama, berkumpul di ruangan Satya Taib ini dalam rangka menyusun suatu program untuk kemaslahatan masyarakat Pasaman. Di samping itu juga kita selaku umat muslimin tidak lupa-lupanya mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad. Bapak Ibu hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyatukan tekad, pikiran, dan langkah-langkah kita untuk meningkatkan pembangunan daerah kita di Kabupaten Pasaman dan sekaligus untuk meningkatkan kerjasama yang lebih efektif dan konteks pembangunan manusia secara komprehensif. Di samping itu juga, sebelum kami lanjutkan, kami menyampaikan salam maaf kepada Tuhan. Mengapa kami katakan demikian? Sebenarnya beliau ingin hadir bersama kita di sini, tapi karena ada tugas ke Jakarta, ada namanya penandatangan kesepakatan di Tower PK di Jakarta. Beliau menyampaikan salam maaf sama kita, dan insya Allah secepatnya beliau akan sampai ke Pasaman. Pada kesempatan ini kita telah melihat tema yang telah disampaikan oleh Ketua Bapeda tadi melalui musrenbang KKPD tahun 2012 Kabupaten Pasaman. Kita hasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju dan berkreatif. Itu Pak dari Pak Sumedi, visinya Kabupaten Pasaman itu mewujudkan masyarakat Pasaman yang maju dan berkreatif. Tetapi ini semua bukanlah kita jadikan cuma slogan belaka. Ini kita harus implementasikan. Dan maka dalam hal inilah saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk pelaksanaan musrenbang. Yang pertama, pada kesempatan ini saya mengajak saudara semua dengan segala pengetahuan pengalaman yang dimiliki untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing guna mempercepat langkah dan memacu kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pasaman. Saya mengajak saudara untuk bekerja sekuat tenaga, berlari lebih cepat lagi di tahun 2015. Tidak saja karena telah sampai pada tahun kelima masa pemerintahan Benny Daniel di periode 2010-2016, tetapi juga karena tantangan ke depan yang kita hadapi semakin. Temuan hari ini sangat penting untuk merancang langkah dan menyusun program dan kegiatan yang inovatif untuk memastikan bahwa taraf kehidupan masyarakat Pasaman ke depan semakin baik. Saya ingin memastikan bahwa setiap aktivitas yang maksimal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Pasaman. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membangun kebersamaan selama ini untuk menciptakan Pasaman. Yang ketiga, saya minta semua pihak memberi atensi dan meningkatkan perhatian khusus kepada warga miskin dan kelompok rentan. Inovasi langkah peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan sasaran warga miskin harus terus ditingkatkan di tahun 2015 sehingga pada tahun 2015 angka kemiskinan di Pasaman akan bisa menurun. Yang keempat, perlindungan juga diberikan kepada kelompok rentan. Anak-anak sebagai generasi penerus kita harapkan generasi mendatang tidak hanya cerdas, kuat secara intelektual, ekonomi, namun juga kuat berakhlak mulia dan memiliki karakter yang kuat. Yang keenam, yang kelima, akan
APBD kita terbatas. Tidak semua dapat dibiayai dari APBD Kabupaten Pasaman. Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah harus ditingkatkan. Sinergi dan koordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat sehingga mendapatkan dukungan APBD dan APBD. Yang keenam, penuntasan akses jalan dan jembatan yang menghubungkan antara pusat pemerintahan Nagari ke pusat pemerintahan Jorong agar dapat ditempuh roda 4 di tahun 2015. Yang ketujuh, saya minta integrasi layanan pendidikan dan kesehatan melalui keterpaduan posyandu dengan PAUD untuk mewujudkan balita yang sehat, cerdas dan berakhlak sebagai implementasi dari perda yang baru saja kita selesaikan. Itu baru kita selesaikan beberapa waktu lalu. Yang kedelapan, untuk itu dengan dukungan semua pihak, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan pada tahun 2012 prioritas diarahkan kepada pengurangan disparitas. Ini Pak Yos, kami garis bawahi pengurangan disparitas, ketimpangan kualitas antara pendidikan antar wilayah serta peningkatan mutu relevansi dan daya saing. Jangan nanti kita akan coba bagaimana caranya Pak Khairil supaya disparitas ini jangan terjadi. Bagaimana mutu di Kabupaten Timur Selatan juga harus sama dengan mutu di Kabupaten Tinggi semasa Timur Selatan. Itu harus kita berikan. Kita kirim bagaimana cara. Yang kesembilan, di bidang kesehatan telah banyak langkah dan inovasi serta prestasi yang diraih. Di depan prioritas diarahkan kepada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mandiri. Itulah 9 pointer yang kami sampaikan. Dan itulah nanti kita coba bicarakan bersama-sama. Kita coba berkolaborasi. Kita coba membuang pikiran kita untuk melaksanakan ini. Tetapi ini semua baru bisa kita laksanakan, kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Yang pertama, peserta musyawarah kami harapkan jadilah proaktif. Yang kedua, pahami substansi masalah. Yang ketiga, mulailah segala sesuatu dengan menelaah gambaran akhirnya. Dengan arti kata menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara jelas. Yang keempat, selalu lakukan yang lebih utama, fokus kepada prioritas. Kemudian berpikirlah menang. Maksudnya menang itu win-win solution. Jangan ada sendiri yang kita kemukakan. Berpikir menang berarti selalu mengutamakan kerjasama, kooperatif dan menguntungkan semua. Kalau seandainya kita tidak bisa melakukan sesuatu, orang tidak akan paham. Yang tentunya selalu melakukan sinergi, artinya menggabungkan kekuatan kita dengan kekuatan orang lain untuk berkarya, bukan untuk bersaing atau menyatukan. Yang berikutnya, asallah gergaji senantiasa tajam dan baik. Saya ulangi, asallah gergaji senantiasa tajam dan baik. Maksudnya fisik, emosional, mental, spiritual harus kita perbaiki. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan, hadirin yang kami hormati. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan menjadi perhatian bersama di dalam pelaksanaan Seremban Kabupaten Pasaman tahun 2014 ini. Selanjutnya dengan bermohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Kabupaten Pasaman tahun 2014 secara resmi kita nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan keberkahan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
bersyukur atas nikmat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami yang Engkau ridha. Ya Allah Azza wa Jalla, berikan kami kemudahan dalam setiap urusan. Berilah kami keberkahan dalam kehidupan, dan jadikanlah kami aparatur negara, abdi masyarakat yang mendapatkan bimbingan-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai mensyukuri akan nikmat-Mu, dan anugerahkanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu. Tuntunlah kami semua ya Allah ke jalan yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.